Menurut data dari UNICEF, pada tahun 2017, kematian ibu terbanyak karena pendarahan dan hipertensi. Seorang dikatakan hipertensi apabila pengukuran darah sistoliknya sama dengan lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik sama dengan lebih dari 90 mmHg. Hipertensi pada kehamilan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah hipertensi kronik yang terjadi sebelum hamil sampai dengan usia kehamilan 20 pekan. Yang kedua adalah hipertensi gestasional, yaitu hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan 20 pekan dan selanjutnya tanpa disertai proteinuria dan kelainan pada hasil pemeriksaan darah dan biokimia. Lalu, apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah hipertensi yang muncul setelah 20 pekan usia kehamilan, disertai gejala berikut. Pertama, proteinuria, protein yang ditemukan dalam urin atau air seni. Normalnya, protein tidak ada dalam air seni. Yang kedua, ada gangguan organ, yaitu yang pertama, gangguan ginjal, yang diketahui dari peningkatan serum kreatinin dari hasil laboratorium. Yang kedua, gangguan hati atau liver, dengan adanya tanda-tanda peningkatan STO, GEPP, dan sindrom HELMT. Yang ketiga, gangguan saraf, misalnya adanya kejang pada eklamsia, perubahan status mental, kebutaan, dan lain-lain. Selanjutnya, gangguan fungsi dan jumlah darah terjadi karena adanya trombositopenia, hemolisis, atau pecahnya sel-sel darah merah. Yang kelima adalah gangguan plasenta dan juga pertumbuhan janin. Jika keadaan semakin buruk, preeklamsia dapat berlanjut menjadi eklamsia dan menyebabkan kematian ibu dan janin. Lalu kita bertanya-tanya, bagaimana sih preeklamsia ini terjadi? Preeklamsia terjadi masih belum jelas. Untuk perjalanan penyakitnya diketahui bisa terjadi karena adanya stres oksidatif, faktor genetik, sel imun, dan masih banyak lagi yang menyebabkan gangguan perkembangan plasenta. Pada kondisi normal, salah satu pembuluh darah dalam rahim, yaitu disebut arteri spiralis, mengalami pelebaran atau dilastasi yang menjadi 5-10 kali lebar dari ukuran aslinya dan berkembang menjadi arteri utero-plasenta yang cukup besar dan berperan penting dalam aliran darah antara ibu dan janin. Tetapi pada kondisi preeklamsia, arteri utero-plasenta ini menjadi lebih kaku dan sempit sehingga aliran darah untuk ibu dan janin tidak optimal. Gangguan perkembangan plasenta. Dalam kondisi kehamilan, pasti arteri spiralisnya akan melebar. Kemudian untuk preeklamsia, untuk arteri utero-plasentanya kaku dan sempit. Pada kondisi tersebut juga mengakibatkan pelapisan mediator inflamasi dan faktor beracun untuk sel, yaitu faktor sitoktosin ke dalam sirkulasi darah ibu. Protein tersebut memicu terjadinya gangguan fungsi sel yang melapisi dinding dalam pembuluh darah arteri yang kita sering sebut disfungsi endotel, yang menyebabkan terjadinya vasokonstruksi, hipertensi, kemudian proteinuria, serta gangguan fungsi organ. Penyebab preeklamsia. Preeklamsia merupakan kondisi spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi.
Penyebab pasti preeklamsia masih belum diketahui secara pasti, sehingga preeklamsia disebut sebagai the disease of theories. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi preeklamsia, yaitu hipertensi, obesitas, dan diabetes mellitus. Menurut Manuaba, etiologi dari preeklamsia disebabkan oleh gangguan imunologik di mana produksi antibodi penghambat berkurang, sehingga dapat menghambat invasi arteri spiralis ibu oleh trofoblast sampai batas tertentu hingga mengganggu fungsi dari plasenta. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala preeklamsia dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama berdasarkan gambaran klinik yang ditandai dengan pertambahan berat badan yang berlebihan, edema pada bagian kaki dan wajah, hipertensi dengan tekanan darah di atas 140/90 mmHg, proteinuria, yaitu adanya protein dalam urin, yang dimana pada umumnya pada urin tidak terdapat protein, tetapi karena adanya gangguan ginjal sehingga keluar partikel protein pada urin. Yang kedua, berdasarkan gejala subjektif yang ditandai dengan sakit kepala di daerah frontal, nyeri epigastrium atau nyeri ulu hati, penglihatan kabur, skotoma atau adanya titik buta pada penglihatan, diplopia atau penglihatan ganda, mual dan muntah, refleks yang meningkat, serta tidak tenang. Preeklamsia, jika tidak segera ditangani, akan beresiko terjadinya kejang dan menurunkan kesadaran sampai koma yang dikenal dengan eklamsia. Faktor risiko yang pertama, status primigravida. Menurut penelitian Tufi Ekasari 2019 mengatakan bahwa wanita dengan pasangan yang baru menjadi orang tua memiliki risiko 6-9 kali lebih mudah untuk terkena hipertensi yang berujung kepada preeklamsia. Yang kedua, ada faktor keturunan atau genetik dari keluarga yang diturunkan melalui ibu, yang menurut penelitian dari Laleno tahun 2018. Yang ketiga, pernah mengalami preeklamsia sebelumnya. Menurut penelitian dari Ayunani DKK 2019 mengatakan bahwa wanita dengan preeklamsia di kehamilan sebelumnya berpotensi 6,9 kali untuk mengalami preeklamsia di kehamilan berikutnya. Ciana 2015. Diagnostik evaluation yang pertama, tekanan darah. Tekanan darah tinggi didefinisikan sebagai tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih besar, diukur pada dua kesempatan terpisah selama 6 jam. Tekanan darah tinggi yang parah yang hasilnya mencapai atau lebih besar dari 160/110 mmHg membutuhkan perawatan segera baik selama kehamilan dan pada minggu-minggu pertama setelah melahirkan. 2. Urinalisis. Urin ini akan diuji untuk melihat kadar lebih dari 300 mg protein dalam sehari. Jumlah protein dalam urin lebih dari 300 mg dalam satu hari dapat mengindikasikan preeklamsia. Namun, jumlah protein tidak menentukan seberapa parah preeklamsia yang mungkin terjadi. 3. Tes screening opsional. Tes screening lain dapat memeriksa wanita hamil untuk kadar AFP janin. AFP atau alpha fetoprotein adalah protein plasma yang ditemukan pada janin. AFP tinggi menunjukkan cedera plasenta dan risiko pembatasan pertumbuhan intrauterin yang merujuk pada kondisi ketika bayi yang belum lahir lebih kecil dibanding yang normal. 4. Memantau perkembangan bayi. Preeklamsia berarti bayi juga harus dimonitor dengan lebih cermat. Mungkin dijadwalkan untuk memeriksa ultrasonografi untuk memastikan pertumbuhan bayi
tidak terpengaruh dan bahwa aliran darah melalui tali pusat dan plasenta normal. Jika gejala muncul dengan cepat menjelang akhir kehamilan atau selama persalinan, akan dapat menerima pemantauan janin terus-menerus di rumah sakit. Pengobatan dan pencegahan. Perawatan utama untuk preeklamsia adalah melahirkan bayi atau mengelola kondisinya sampai waktu terbaik untuk melahirkan bayi. Preeklamsia pada ibu hamil sering dapat dikelola dengan obat-obat oral atau IV seperti aspirin, statins, metformin, dan esomeprazol sampai bayi cukup matang untuk lahir. Namun, harus selalu diingat, sebelum memulai untuk mengkonsumsi obat dan suplemen, ibu hamil harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ya. Beberapa upaya lainnya yang bisa dilakukan oleh ibu hamil untuk menurunkan resiko terjadinya preeklamsia yaitu dengan melakukan kontrol rutin selama kehamilan dan melakukan istirahat di tempat tidur untuk menjaga kesehatan ibu dan calon bayi. Demikianlah penjelasan mengenai preeklamsia.